Selamat datang di kelas metodologi penelitian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar merancang penelitian kuantitatif. Pada video sebelumnya kita telah belajar bersama mengenai fungsi dan jenis variabel penelitian. Semoga kalian sudah melihat videonya. Kalian siap untuk materi hari ini? Mari kita mulai. Merancang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisisnya. Pengetahuan kuantitatif juga merupakan sebuah upaya untuk menyelidiki suatu masalah melalui pengambilan data berupa angka dan penentuan variabel yang kemudian diukur dengan angka agar dapat dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Penelitian kuantitatif sendiri itu pasti memiliki karakteristik sendiri. Apa karakteristiknya? Mari kita simak. Karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama adalah penelitian kuantitatif menggunakan pola berpikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua adalah logika yang dipakai dalam penelitian kuantitatif adalah logika positivistik, di mana itu sangat menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga adalah proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, subjek yang diteliti, sumber data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kelima adalah pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Kemudian yang keenam, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kemudian yang ketujuh adalah dalam menganalisis data, peneliti harus memahami olah data statistik. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian kuantitatif berupa generalisasi dan prediksi. Untuk merancang sebuah penelitian kuantitatif, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan topik penelitian, penyusunan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitian. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pemilihan topik penelitian. Topik penelitian adalah subjek penelitian yang menarik minat kalian sehingga kalian akan melakukan penelitian tersebut. Topik penelitian merupakan landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian ditentukan. Kadang-kadang kalian akan mengalami kesulitan dalam menentukan topik penelitian. Untuk memilih dan menentukan topik penelitian, kalian dapat mempertimbangkan faktor berikut. Yang pertama adalah pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman pribadi kalian dapat berupa pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti pengalaman yang diceritakan oleh orang lain kepada Anda. Itu dapat menjadi bahan untuk pemilihan topik penelitian. Yang kedua adalah masalah di media massa. Saat ini banyak media massa yang berbentuk cetak maupun elektronik. Berita-berita yang disajikan oleh media massa tersebut dapat dipilih untuk dijadikan sebuah topik penelitian. Yang ketiga adalah pengetahuan lapangan dan membandingkannya dengan teori. Ada kalanya sebuah penelitian dilakukan untuk mencari tahu atau membandingkan dengan teori yang sudah ada. Sehingga topik penelitian yang dipilih pun lebih menitik beratkan pada keingintahuan peneliti sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan memecahkan masalah. Selama manusia masih hidup, masalah akan selalu ada. Misalnya ketika kuliah, ada kalanya mahasiswa demo untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam demo tersebut mungkin ada yang tawuran dan lain sebagainya kan. Masalah ini bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan penelitian. Yang kelima adalah nilai-nilai pribadi. Seringkali antara satu individu, masyarakat, wilayah, atau bangsa memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan suatu keragaman nilai-nilai yang dapat dijadikan topik menarik untuk diteliti. Nah, jika faktor-faktor tersebut dirasakan masih terlalu luas, dapat dilakukan penyempitan topik menjadi suatu pertanyaan penelitian dengan cara: 1.
melakukan kajian literatur. Yang kedua, kalian bisa mendiskusikan dengan orang yang menguasai topik yang akan kalian pilih. Yang ketiga adalah menetapkan isinya secara spesifik. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan penelitian. Penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang sendiri adalah halaman yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tujuan dan keinginan peneliti. Latar belakang masalah adalah dasar utama bagi peneliti untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, latar belakang masalah ini akan menjadi tolak ukur menarik tidaknya topik penelitian yang kalian pilih. Ada dua model yang dapat digunakan untuk membuat atau menyusun latar belakang. Yang pertama adalah menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi objektif dengan kondisi normatif atau aturan tertentu. Model yang kedua adalah menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkan dengan kondisi normatifnya. Jika peneliti menggunakan model pertama, kondisi objektif dapat digambarkan melalui data sekunder yang ada. Sedangkan kondisi normatifnya atau aturannya dapat berbentuk teori, nilai atau norma yang berlaku. Gambarkan kondisi objektif yang sedang terjadi sesuai objek penelitian yang kalian pilih. Kemudian kalian hubungkan dengan norma atau aturan yang berlaku secara umum. Sementara jika peneliti itu memilih model yang kedua, maka peneliti hanya menggambarkan karakteristik suatu gejala secara rinci, secara detail. Kemudian peneliti fokus pada kondisi objektif yang sedang terjadi dan menggambarkannya secara lebih rinci. Peneliti dapat memberikan kondisi gambaran objektif dengan menggunakan alat bantu. Yang pertama adalah what, yaitu apa yang sering terjadi. Kedua, peneliti juga bisa menggunakan who, di mana siapa yang mengalaminya. Kemudian when, kapan masalah itu terjadi. Where, di mana permasalahan itu sering muncul. Why, dan mengapa gejala atau masalah tersebut dapat muncul. Dan yang terakhir adalah how, atau bagaimana hubungannya dengan gejala yang lain. Berikut ini adalah langkah yang dapat kalian tempuh supaya kalian dapat membuat latar belakang yang baik. Yang pertama adalah mendeskripsikan topik penelitian. Langkah pertama adalah menulis latar belakang adalah mendeskripsikan topik penelitian. Kalian perlu menjelaskan secara detail topik penelitian yang kalian pilih. Tunjukkan alasan kuat mengapa kalian akhirnya memilih topik penelitian tersebut. Menjelaskan topik penelitian bisa dimulai dari menuliskan variabel yang dipilih. Misalkan kalian memilih variabel tentang motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kalian bisa menjelaskan secara berurutan apa saja ketertarikan kalian sehingga memilih variabel tersebut. Selanjutnya, mengenai objek penelitian. Misalkan objek yang kalian pilih adalah siswa kelas 6 tingkat SD, sekolah dasar. Kalian perlu mendeskripsikannya secara jelas mengapa objek tersebut layak kalian pilih dan menarik untuk dilakukan penelitian. Yang kedua adalah menemukan fenomena. Secara singkat, fenomena adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Membuat latar belakang perlu didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahan yang dibahas di latar belakang. Kalian perlu mengandalkan kepekaan agar bisa menemukan fenomena. Fenomena yang terjadi bisa diangkat sebagai topik penelitian. Berhasil tidaknya kalian menemukan fenomena tersebut, itu akan sangat bergantung dengan seberapa banyak informasi yang kalian peroleh dari sekitar kalian. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah. Setelah mendeskripsikan topik penelitian, kalian perlu mengidentifikasi masalah. Apa yang ada pada topik penelitian kalian? Jangan memilih objek yang tidak memiliki masalah.
Jika kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah, maka kalian akan lebih mudah untuk mencari tahu langkah apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang keempat adalah fokus pada satu masalah. Kalian hanya perlu fokus pada satu masalah. Masalah tersebut harus menjadi hal yang paling diperhatikan, bagaimana solusi untuk memecahkannya. Satu masalah tersebut perlu diukur secara benar, sehingga penyusunan latar belakang bisa dengan mudah dikerjakan. Kalian tidak perlu mencari masalah lain meskipun kalian tertarik dengan masalah tersebut. Batasi masalahnya. Jika kalian fokus pada satu masalah, maka pemecahan masalahnya pun akan lebih efektif. Yang kelima adalah perkuat dengan hasil penelitian yang relevan. Penelitian relevan sesuai dengan topik penelitian kalian perlu ada di latar belakang masalah. Penelitian relevan ini dituliskan berdasarkan jurnal dan artikel yang dapat dipercaya. Kalian akan semakin mudah menulis latar belakang masalah ketika kalian rajin membaca jurnal yang berkaitan dengan topik yang kalian pilih. Dengan rajin membaca jurnal yang relevan dengan topik kalian, ide-ide akan semakin mudah didapatkan. Kalian juga dapat menjadikan jurnal yang telah kalian baca sebagai referensi gaya penulisan, sehingga memudahkan kalian untuk menyelesaikan latar belakang dengan baik dan benar. Selain itu, dengan membaca penelitian relevan sesuai dengan topik penelitian kalian, itu akan memperkaya kosakata kalian dan pemahaman mengenai topik dan objek yang kalian pilih. Keenam adalah cari dukungan berdasarkan teori ahli. Kalian tidak bisa menulis secara bebas tentang isi latar belakang. Kalian perlu mencantumkan teori ahli sebagai pendukung dari setiap kalimat yang kalian tulis. Penulisan teori bisa didasarkan pada sumber berupa buku, jurnal, atau artikel ilmiah lainnya yang kredibel. Latar belakang yang mencantumkan pendapat teori para ahli tentu dapat dipercayai bahwa tulisan tersebut tidak mengada-ngada. Rumusan masalah. Pada dasarnya penggunaan istilah permasalahan, perumusan masalah, atau pokok masalah dalam suatu penelitian maknanya sama. Bagian ini tidak akan terpisahkan dengan paparan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah itu sendiri merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian dapat dimunculkan bukan dalam bentuk pendefinisian, melainkan dalam bentuk penggambaran secara objektif pada bagian akhir permasalahan. Kalian dapat merumuskan pertanyaan penelitian. Tujuan adanya rumusan masalah adalah agar pertanyaan penelitian menjadi lebih fokus. Lalu bagaimana untuk membuat rumusan masalah yang baik? Kalian dapat mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama adalah masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian jawabannya harus diperoleh secara ilmiah. Ada data dan ada faktanya. Kemudian kalian dapat menuliskan rumusan masalah secara jelas dan padat, tidak ambigu atau malah multitafsir. Dan yang terakhir adalah masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Contohnya adalah bagaimana kondisi sekolah di daerah 3T? Misalnya adalah bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan iklim sekolah yang kondusif? Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana sikap mahasiswa terhadap keputusan perguruan tinggi A mengenai kenaikan uang kuliah? Nah, itu adalah contoh-contoh dari rumusan masalah deskriptif. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif.
Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Bagaimana contohnya? Saya akan beri contoh. Yang pertama adalah, apakah terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa yang sekolah di negeri dengan yang sekolah di swasta? Kemudian contoh yang lain adalah, apakah terdapat perbedaan kompetensi antara guru yang mengajar di SD, SMP, dan SMA? Nah, itu adalah contoh-contoh dari rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat simetris, kausal, atau yang timbal balik. Yang pertama kita akan bahas mengenai hubungan yang simetris. Apa itu hubungan simetris? Hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel yang kedudukannya sejajar. Saya akan berikan contoh, adakah hubungan antara kemampuan di bidang matematika dengan kemampuan di bidang olahraga? Nah, itu adalah contoh dari rumusan masalah asosiatif yang bersifat simetris. Dan yang kedua adalah hubungan kausal. Kebalikan dari hubungan simetris, hubungan kausal merupakan hubungan yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya adalah, adakah pengaruh antara pola asuh orang tua dengan kemampuan ekonomi anaknya? Contoh yang kedua misalkan adalah, adakah pengaruh antara bimbingan belajar di luar sekolah dengan kemampuan literasi numerasi siswa? Nah, itu adalah contoh dari rumusan masalah yang memiliki hubungan kausal. Dan yang ketiga adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi. Contohnya adalah, adakah hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa? Nah, di sini motivasi dapat mempengaruhi prestasi dan sebaliknya prestasi juga dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Contoh kedua misalkan adalah, bagaimana pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Jadi gaji bisa mempengaruhi kinerja karyawan dan sebaliknya mungkin kinerja karyawan juga bisa mempengaruhi gaji. Tujuan penelitian. Kalian dapat memilih jenis penelitian apa yang akan digunakan. Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. Yuk kita bahas satu persatu. Penelitian eksploratif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah ada diketahui atau dirasakan. Dengan topik atau gejala yang baru, maka seringkali penelitian ini diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan apa dan siapa dalam menggali informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, yaitu memberikan gagasan dasar mengenai topik yang baru, dan yang kedua adalah memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa pola mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini juga diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan bagaimana untuk menggali informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Yang ketiga adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan mengapa suatu gejala atau fenomena dapat terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.
Penelitian ini sering diidentikan dengan pertanyaan mengapa untuk menggali informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan yang sebab akibat. Nah, kembali ke tujuan penelitian, sesuai dengan salah satu asumsi yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif itu mendasarkan pada teori, maka jenis penelitian deskriptif dan eksplanatif ini yang biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu dia materi kelas metodologi penelitian hari ini. Setelah kalian selesai mempelajari materi hari ini, apakah kalian sudah memahami mengenai merancang penelitian kuantitatif? Kita tadi telah membahas tentang pemilihan topik penelitian, penyusunan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagi kalian yang masih bingung dengan materi hari ini, kalian bisa putar ulang videonya supaya kalian lebih paham. Begitu dulu kelas kita hari ini, kita bertemu di kelas selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.